Ginian kan? Iya. Ada yang mau Boleh. ditanya? Hmm, Nggak usah lah ya, nggak ada hubungannya ya. karena saya tuh nggak suka sama orang-orang yang pindah agama, Dia tidak suka dengan orang yang pindah agama, ya. tapi bilangnya saya dapat mimpi. Aduh, Ah, males banget deh. misalnya bukan orang Kristen, terus dia bilang, gua mimpi ngelihat Yesus. Hah. Gua pasti akan selalu tanya gini, yang lo lihat di mimpi lo itu mirip siapa? Mirip Jim Caviezel, mirip Willem Dafoe, atau mirip Robert Duvall? Hollywood kan banyak film-film Yesus Iya, kan. iya. Ya, tadi gua sebutin nama-nama aktornya gitu. Iya, Mirip iya. yang mana gitu maksud gua. Oh iya ya. Oh I see. Dia ada gambaran itu ya. Lo iya dong, kalau lo mimpi ngeliat Yesus, Yesusnya yang seperti apa? Terus darah Yesus tuh alkohol bener. Saya dengar-dengar. Bukan. Ternyata ritual perjamuan kudus itu Iya, itu iya. sebenarnya diadopsi dari budaya pagan sebelumnya. Oh Di budaya Mesir pagan. udah ada dewa Osiris, tubuh dan darahnya dianggap dilambangkan dengan roti dan anggur. Oh bukan ajaran Kristen asli berarti itu ya? Sudah ada sebelumnya. Udah ada Ribuan tahun sebelumnya. sebelumnya udah ada. Oh. Ya, jadi emang Islam nih pelengkap terus ya. Penyempurna, Penyempurna lah ya. ya? Penyempurna. Kalau Kristen artinya adalah pengikut Yesus, kita orang pengikut Islam Yesus, iya. lebih Kristen daripada orang Kristen. Iya bener. Gitu. Semakin yakin dengan Kristen yang asli nih. Ya. Serius karena Serius. kita sunat, kita Nggak puasa, makan babi, puasa, nggak makan babi. ya. Wanitanya berkerudung. Doanya sujud, wanita berkerudung, mati dikafanin. Wah luar biasa. Kita lebih Kristen dari Kristen. Iya. Oke. Dan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Keluar, masuk semua, masuk semua, keluar semua. Ya, ya, terus, iya, sungkitnya. Oke, terus sampai kepala. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, angkat tanganmu. Yesus hari ini akan melepaskan engkau akan dikubur di dalam nama Yesus. Bapa dalam nama Yesus, Bapa dalam nama Yesus, Bapa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Bapa di dalam nama Yesus. Anak dan Roh Kudus, masukkan dia, lepas dia dalam nama Yesus. Masukkan namanya, dibuat dalam nama Yesus, 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 selamanya dilepaskan, dihancurkan dalam nama Yesus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Para Polikardus, teman-teman, ini lagi ketar-ketir, lagi makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping, teman-teman. Kok bisa? Apa yang terjadi sehingga para Polikardus dan laskar-laskarnya lagi gelisah, lagi gundah gelana? Ternyata, teman-teman, ini lantaran Marcel alias pesulap merah sedang belajar untuk membongkar ajaran-ajaran Kristen atau yang kita lebih kenal dengan ajaran Paulus ya, menurut pandangan Kodondi. Dan di sini pesulap merah langsung belajar dari master membongkar-bongkar ajaran Kristen. Yaitu siapa lagi? Kalau bukan Donditan ya. Kalau kita tahu pesulap merah itu kan selama ini spesialis membongkar praktek-praktek dukun gadungan, praktek-praktek penipuan, ya, penipuan yang dilakukan oleh orang-orang, oknum-oknum yang mengatasnamakan bahwa dia punya supranatural lah, dia punya kesaktian lah. Nah, itu kan dibongkar selama ini oleh pesulap merah. Kalau Kodondi spesialis membongkar ajaran Kristen, spesialis membongkar Bible. Sampai Kodondi itu punya program namanya Bible o Bible, di mana di situ kontradiksi Bible semua ditampilkan. Dan sampai detik ini, teman-teman, sampai detik ini belum ada satupun dari pihak Kristen yang bisa menyanggah, yang bisa membantah data-data argumen yang Kodondi berikan. Jadi kita bisa lihat, selama ini Polikardus cuma bisa kejang-kejang, cuma bisa marah-marah dengan mengatakan, kurang ajar kau Dondi, awas kau, kan begitu. Cuman bisa mengancam, cuman bisa tantrum, karena data yang disampaikan itu realistis, itu fakta. Bagaimana mungkin fakta bisa kamu bantah dengan hujatan, dengan makian? Nggak ketemu, teman-teman. Nah, inilah yang membuat Polikardus begitu benci, begitu geram dengan yang namanya Kodondi. Nah, ini ditambah dengan pesulap merah, ini bakal jadi kombinasi yang luar biasa. Kenapa saya bilang gitu? Yang pertama, Kodondi pakar di bidang data. Data Bible, sejarah Bible, dia spesialis. Terus yang kedua, pesulap merah spesialis bongkar prakteknya. Praktek penipuan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan bahwa dia dipilih, dia punya kekuatan, dia punya mukjizat, kan begitu. Nah, jadi kalau kita bicara kekuatan supranatural, dukun-dukun, ini agak mirip dengan apa yang dilakukan oleh pendeta-pendeta. Betul tidak? Coba saya tanya teman-teman. Kalian familiar nggak dengan pemuka agama yang mengatasnamakan bahwa dia dipilih Tuhan? Ya, dipilih Tuhan, saya punya mukjizat, saya punya kemampuan, saya bisa menyembuhkan orang. Orang sakit saya doakan sembuh, begitu kan? Saya doakan tumpang tangan orang rebah, kelepar-kelepar di lantai, pingsan, dan sebagainya. Wih, luar biasa teman-teman. Dia pegang, pingsan orang. Jadi kalau di One Piece itu ada haki ya, nah, dia punya haki raja. Jadi teman-teman kita di sebelah, itu kan sering sekali membanggakan pendeta-pendetanya yang punya kemampuan, bisa menyembuhkan, bisa mengeluarkan api, bisa terbang. Di Afrika bisa terbang teman-teman. Bisa terbang, bisa udah mati, bangkit. Wih, luar biasa. Tetapi ujung-ujungnya semua ketahuan. Sudah banyak yang ketahuan. Bahkan salah satu yang paling terkenal, ya, salah satu yang paling terkenal itu Billy Graham. Ya, terus ada beberapa pendeta itu sudah keciduk, sudah ketahuan tipu-tipuannya. Di Indonesia ini enggak, teman-teman, masih populer. Kalau di Amerika orang sudah mulai berpikir, di Afrika lagi kacau balau. Bahkan di Afrika pendetanya bilang makan rumput, jemaat makan rumput. Dan saya sudah sering tampilkan. Jemaat disuruh makan rumput, makan rumput. Jemaat dibilang bahwa bensin ini saya doakan dalam nama Yesus. Bensin menjadi jus. Mereka minum. Mereka minum, teman-teman. Di Afrika gitu. Di Indonesia, ya ada juga. Tapi belum separah Afrika. Tapi arahnya ke sana, teman-teman. Arahnya ke sana kita lihat. Karena pendetanya bilang, Roh Kudus pakai sepatu, ya, artinya sepatu dia dipilih oleh Roh Kudus,
sebagai media, orang-orang berbondong-bondong pegang dan mau cium. Cium sepatunya, teman-teman. Artinya arah ke sana tuh mulai nampak. Dan inilah yang mungkin akan dibongkar oleh pesulap merah. Trik-trik penipuan, mukjizat, kesembuhan, wah ini bakal dibongkar, teman-teman. Bakal dibongkar oleh pesulap merah. Nah, inilah yang membuat mereka lagi geram sekali. Lagi kesal sekali dengan pesulap merah. Wah, mulai tuh channel-channel Polycarpus bahas. Ini pesulap merah ngapain bahas ginian? Jangan ganggu priuk kami, kan begitu. Karena apa yang dilakukan pesulap merah, ini tentu saja mengganggu eksistensi bisnis yang mereka jalankan. Dan ini berpotensi, teman-teman, akan diserang habis-habisan pesulap merah. Karena Polycarpus selalu ngomongnya gini, ya termasuk kepada saya, lu mau debat aja. Lu mau bongkar ajaran kami nggak apa-apa. Lu bongkar aja, dia bilang. Lu bongkar aja, nggak masalah. Tapi jangan ganggu periuk mereka. Jangan ganggu tempat mereka cari makan. Kalau kau bongkar cara mereka cari makan, mereka nggak akan terima. Pesulap merah kalau bongkar penipuan-penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum pendeta ini, dijamin pendeta ini pasti akan melawan. Pendeta dan kelompoknya ini pasti tidak akan terima penghasilan mereka diganggu. Nah, tapi yang namanya fakta kita harus sampaikan. Mau sampai kapan rakyat Indonesia dibodohi? Mau sampai kapan masyarakat kita disuguhkan dengan yang beginian? Sudah saatnya kita sadar, sudah saatnya kita tahu. Orang sudah sampai ke bulan, sekarang sudah mau ke Mars, ya. Robot sudah ke Mars. Sekarang manusia misinya udah di luar angkasa. Datang kita masih percaya tumpang tangan sembuh. Begitu disuruh doain orang COVID, kabur. Disuruh sembuhkan orang COVID, kabur. Ini gimana? Betul tidak? Nah, ini mulai resah nih teman-teman. Dan pesulap merah udah mulai belajar nih teman-teman. Kita saksikan ya, bagaimana pesulap merah ini udah mulai belajar dan ya dia mulai istilahnya menyindir, menampol murtadin-murtadin yang suka kesaksian halu teman-teman. Sebenarnya mau nanya dulu, kalau di Kristen babi halal apa haram sih? Iya. Kalau secara umum, Iya. secara Kristen yang umum, Ah, buat Kristen babi itu boleh dikatakan halal. umum. Secara Iya. Kristen yang umum. Tapi nanti ada Kristen-Kristen tertentu yang golongan kecil-kecil. Contoh kayak dia nih, dulu nih dia Kristen Advent nih. Di Advent itu nggak makan babi, diharamkan. Oh. Kenapa saya berani bilang secara umum di Kristen babi boleh dimakan? Karena ajaran yang mereka ikuti itu bukan ajaran yang perjanjian lama. Yang mereka ikutin itu adalah ajaran yang Paulus gitu. Nah, tapi kalau ngikutin yang kita tanya agama Yahudi gitu. Iya. Agama Yahudi babi jelas-jelas haram sama kayak Islam. Oh. Walaupun kitabnya Yahudi dipakai sama Kristen, Iya. tapi sama Kristen dibilang bahwa hukum babi haram itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Lah. Oh gitu. Iya. Nah, yang mengajarkan itu bukan Yesus tapi Paulus. Oh, orang Paulus nih apa Paulus nabi? ini ngaku dirinya rasul, Oh, rasul. tapi bukan rasul dalam pemahaman Islam ya. Iya, iya. Kalau rasul dalam Islam kan nabi yang menerima risalah. Kalau rasul di dalam istilah Kristen itu mereka yang mengaku sebagai pengikut Kristus gitu. Iya, iya. Gitu. Terus darah Yesus tuh alkohol bener? Saya dengar-dengar. Bukan. Nggak tahu, saya dengar-dengar. Bukan, Ini bukan. katanya anggur merah. Kan suka dikasihin. Tetangga saya ada. Iya. Tetangga Nggak salah. tetangga saya Kristen kan. Iya, iya. Setiap pulang dari gereja dikasih nih darah Yesus gitu. Nah, gini. Nyampe sekarang masih ada itu. Luar biasa ya. Jadi kalau di Darahnya agama ngalir. Kristen itu ada yang namanya ritual perjamuan kudus. Hah. Nah, perjamuan kudus dilakukan sebulan sekali. Biasanya awal bulan lah. Iya. Sekalian pendeta ngingetin bayar perpuluhan gitu. Oh, iya. Ya. Oh, iya. Perjamuan kudus itu dilakukan dengan jemaat dibagikan roti sama diberikan anggur. Oh. Ya anggur biasanya merah warnanya gitu Iya. kan. Roti itu dianggap sebagai lambang tubuh Yesus. Walah. Anggur itu dianggap sebagai lambang darah Yesus. Iya. Ya, di dalam kitab mereka diceritakan Yesus melakukan perjamuan kudus dengan murid-muridnya. Dikatakan inilah tubuhku dan inilah darahku. Barang siapa makan tubuh dan minum darahku, akan memperoleh hidup yang kekal.
Oh, Walaupun kalau ditafsirkan maksudnya makan tubuh dan minum darah itu ngikutin ajaran Yesus, iya. tapi ada juga nanti orang yang seperti tadi temennya yang bawa bilang anggur itu darah Yesus itu, Iya, iya. itu dia berarti menganggapnya secara literal atau harfiah. Nah, Oh, ternyata ritual perjamuan kudus itu yang tadi pakai tubuh, pakai roti, pakai anggur, iya, itu iya. sebenarnya diadopsi dari budaya pagan sebelumnya. Oh, Di budaya Mesir pagan. udah ada dewa Osiris, tubuh dan darahnya dianggap dilambangkan dengan roti dan anggur. Oh, Barang bukan siapa? ajaran itu ya? Barang siapa makan tubuh dan minum darah Osiris memperoleh hidup yang kekal. Ini sama dengan yang ada di Bible gitu. I see. Oh, bukan ajaran Kristen asli berarti itu ya? Sudah ada sebelumnya. Udah ada Ribuan tahun sebelumnya? sebelumnya udah ada. Oh, Dewa-dewa yang dianggap sakti, yang Iya, juru iya. selamat, tubuh dan darahnya dilambangkan dengan roti dan anggur. oh. Padahal kata-katanya cuma makan tubuh dan darahku gitu. Iya. Yang sebenarnya apa kalau bukan roti dan anggur? Enggak, jadi kalau roti dan anggur itu hanya lambang dari tubuh Yesus dan darah Oh, iya. Yesus. Enggak, Yang mana kan di situ ada ayatnya kan? iya. Maksud dari ayat itu sebenarnya kalau bukan roti dan anggur apa? Maksud Kok makan tubuh dan darah? iya, jadi seolah-olah ini kan lagi perjamuan kudus nih. Kita sama-sama makan roti nih, sama-sama minum anggur. Orang Yahudi kan punya juga yang namanya hari raya perayaan Pesach gitu. Iya, iya. Merayakan ketika bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir. Hmm. Nah, di dalam ayat itu memang dikatakan inilah tubuhku dan darahku yang dilambangkan dengan roti dan anggur. Barang siapa makan roti dan minum darah anggur itu memperoleh hidup yang kekal tuh maksudnya ya bisa diartikan yang mengikuti ajaran Yesus Oh, gitu maksudnya. mendapatkan hidup yang kekal, artinya selamat di akhirat gitu Asli, maksudnya. aslinya ya. Aslinya. Bukan makan Bukan bener-bener dianalogikan dia. bukan bener-bener kanibal makan daging Iya, manusia. makan daging bukan. Oh, kirain. Iya, iya, iya. Oh, ada maksud itu. iya. Oh, jadi ngikutin apa yang dimakan sama Yesus, Iya. apa yang dikerjakan Yesus, Iya. akan selamat gitu maksudnya Iya, kali ya. Oh. selamatnya maksudnya selamat akhirat. Iya, gitu. iya, iya, iya. I see, I see, I see. Oke, itu aja sih. Nanti mungkin di channel saya ya, kita tanya-tanya banyak ya, kita pembuktian. Karena saya tuh nggak suka sama orang-orang yang pindah agama, tapi bilangnya saya dapat mimpi. Ah. Aduh, males banget deh. Iya, kalau mimpi- lu ngapa gua harus percaya gitu? Maksudnya, Bener, itu Iya. bener. Kalau ada orang Kristen bilang sama saya, Iya. misalnya bukan orang Kristen, masuk Kristen, terus dia bilang, gua mimpi ngelihat Yesus. Hah. Gua pasti akan selalu tanya gini, yang lo lihat di mimpi lo itu mirip siapa? Mirip Jim Caviezel, mirip Willem Dafoe, atau mirip Robert Duvall gitu? Iya, Ini siapa nih? Ini nama-nama aktor yang meranin menjadi film Yesus Iya, gitu. iya, iya. Oh iya ya. Oh, I see. Dia ada gambaran itu ya. Loh iya dong, kalau lo mimpi ngeliat Yesus, Yesusnya yang seperti apa? Ah. Karena di Hollywood kan banyak film-film Yesus Iya, kan. iya. Ya, tadi gua sebutin nama-nama aktornya gitu. Iya, Mirip iya. yang mana gitu maksud gua. Iya, terus kayak ada orang alasannya pindah agama karena lebih nyaman aja terasa. Itu kan kenyamanan ya Ya. tergantung orang. Iya. Kayak misalkan rumah kamu kipas angin, misalkan rumah saya AC. Ketika kamu ngerasa lebih nyaman di AC, kan kamu nggak tinggal di rumah gua dong. Iya, iya, dong. iya, iya. Gua usir dong. Iya. Iya, Jadi iya, benar, kalau benar, kenyamanan itu kayak nggak ada realistisnya gitu, kayak Iya. nggak masuk akal, itu kayak alasan-alasan Iya. dasar doang gitu. Pernah Makanya lihat nanti pembuktian. Nah, belum. Apa nih? Familiar nggak? Ini sama- logo apotek kan? lo gua apa? Iya. Apotek saya ada logonya gitu. Ah, kok ada logo begini? Ada kan logo. Bukannya ular. Oh, plusnya di bawah ya? Oh, kalau itu Oh, mirip. ini cross palang merah. Iya kan? Nggak, kalau ngeliat warnanya nggak familiar. Warna-warni iya. Ini Familiar nggak lihat warnanya? warnanya pelangi kan? Ah. Logo pelangi nih. Oh, logo pelangi apa? Terus apa? Gay biasanya kan? Iya kan? LGBT. Kenapa tuh? Oh iya. Wah, ada bibel khusus gay. Oh iya. Waduh. Ini cara menyodok dari belakang. Cara menjodok dari belakang. Nanya saya mungkin nggak tahu ya. Bukan, ini maksudnya. Ini yang bikin Babel-Babel ini adalah kelompok yang memang itu. Kelompok Oh. itu di barat sekarang kan orang yang sesama jenis bisa nikah di gereja. Oh, I see. Ah. Oh, di luar negeri iya. Di luar Ada negeri. khusus kitab sendiri ya? Ai, kacau. Semuanya ya, semuanya bikin. Loh kalau Iya, yang buat penjajah ada nih, apa Bible Negro. Oh, khusus penjajah. Buat penjajah kolonial yang dia menjajah suatu tempat, dia bisa bikin Bible sendiri untuk dibaca sama budak-budak itu Ai. supaya nggak berontak gitu. Hmm. Jadi ayat-ayatnya tuh banyak yang dibuang.
yang nggak boleh dibaca gitu. Oh alah. Ini sekian 40 pasal tinggal 2, 27 pasal tinggal 0. Oh iya. Oh Jadi banyak yang bisa dibuang. dirubah-rubah Bible itu. Waduh. Dan nggak ada yang protes ini Bible di berubah-ubah ya. Kan kalau Al-Quran sedikit dirubah, wah, diprotes habis kan. Oh beda ya? Iya. Kalau ini kan tergantung siapa mau pakai di mana gitu, untuk siapa gitu. Oh kayak kepentingan lagi, kayak ini lagi ya. Ini kan tergantung kepentingannya kan. Bener. Orang masalah cinta, ini. Asik. Masalah ekonomi ini. Bisa tergantung ini ya permintaan. Tergantung permintaan kan. Iya iya. Oh gitu ya. Baru tahu lo, luar biasa. Ya, Oh, berarti tapi gini, ya apa yang saya lakukan, mas-mas saya lakukan itu sebenarnya kita sedang apa ya, sedang berdakwah. insya Allah. Ya, Semoga berdakwah ya. dinilainya ya. Nah, semoga dinilai dakwah Iya, ya. semoga. Nah, jadi supaya kalau Mas Marcel kan semoga supaya orang tidak berbuat syirik gitu Iya, ya. betul. Dukun ya. Dan Ustadz Felix pernah bilang ke saya, Nah, boleh. Sel, tahu kan resiko lu gede? Tahu. Tahu kan nyuarain kebenaran secara lantang itu resikonya gede? Tahu. Tahu kan Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup? Tahu. Nah, siap-siap aja Sel gitu. Siap-siap. Siap-siap. Udah siap belum? Ya, kalau ditakdirin gitu saya jawab gitu kan. Masya Allah. Iya, karena emang gitu kan kerasanya. Kodoni juga Iya. pasti kerasa lah. Iya, iya. Nggak gampang untuk nyuarin faktanya itu sulit gitu. Enggak, kalau ya kita sih cuman dari awalnya niatnya udah lillahi ta'ala aja udah. Iya, didengerin syukur, nggak didengerin urusan lu. Iya. Alhamdulillah. Iya, Terima kasih banyak waktunya Sama-sama. nih. Bener-bener obrolan yang Iya, daging semua nih. Iya, daging semua nih. Nggak ada tetelan ya? Nggak ada Kalau ini. tetelan ini berarti tetelan. Gurih-gurih ya, gurih-gurihnya ini. Gurih-gurihnya tadi yang teknik percintaan tapi bahaya itu jangan iya. dibongkar. Enggak, ini kalau direndam air terus Rusak. airnya diminum gimana? Itu air berkah kalau kata Air dukun. Gampang tuh. Moncar-moncar. Iya, gampang tuh tinggal celupin jari kan zaman sekarang ya. Aduh, aneh banget. Baik, baik, Iya, baik. iya, iya. Alhamdulillah ya. Terima kasih banyak Marcel atas waktunya. Mau nggak kau Dondi? Apa? Airnya jadi obat. Obat apa? Ini saya Oh celupin enggak, jari. enggak. Belum cuci tangan. Enggak, masalahnya tangannya sarafnya udah nggak bener. Oh iya ya. Orang mau dilus-lus begini, ini diem aja. Itu Coba iya aja. itu beda. Nggak boleh dong itu. Sama istrinya dong, sama istrinya Iya dong. betul. Nggak, kalau sama istrinya digosok-gosok mesinnya, yang naik bukan yang ini. Beda itu. Loh, kan Yesus berkata, Bapak mau sangkal lagi. Yesus berkata, dari buahnya lah kamu akan tahu pengajarannya. Di Galatia 5:22 itu loh. Itu foto di belakang Yesus, fotonya siapa itu? Pak, itu foto di belakang Bapak itu fotonya siapa itu? Foto di belakang Bapak itu. Foto Tuhan Yesus. Itu- foto Tuhan Yesus. Itu- foto Tuhan Yesus. Itu foto di belakang Bapak fotonya siapa kok? Yang bener aja Bapak, jangan bercanda sama saya. Loh. Foto di belakang Bapak fotonya siapa itu? Siapa ya? Itu fotonya siapa itu? Siapa? Pak Paul aja yang jawab. Loh kok saya tanya Bapak kok malah tanya jawab? Itu foto Tuhan Yesus, Pak Paul. Ngawur Bapak. Itu foto Tuhan Yesus, Pak Paul. Ngawur Bapak. Foto Tuhan Yesus, Pak Paul. Ngawur Bapak, ngawur Bapak taunya, ngawur Bapak taunya, ngawur Bapak taunya dari mana itu Tuhan Yesus? Itu tukang sampah di pinggir rumah saya dulu waktu di Indonesia. Tukang sampah di pinggir rumah saya dulu waktu di Indonesia, Pak. Tukang sampah di pinggir rumah saya dulu waktu di Indonesia, Pak. Tukang sampah di pinggir rumah saya dulu waktu di Indonesia, Pak. Menghujat. 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 Kok menghujat gundulmu peang? Itu tukang sampah di pinggir rumah saya, Pak. Itu bukan Tuhan Yesus. Bapak saya kasih 1 miliar kalau itu Tuhan Yesus kayak gitu, Pak. Saya tidak butuh uang segitu. Loh, kan Bapak bilang menghujat. Mana itu Tuhan Yesus? Bapak taunya dari mana itu Tuhan Yesus? Minum saya cukup Saya punya makan foto yang minum. lain orang aku Tuhan Yesus loh, Pak. Beda lagi loh, Pak. Saya cukup makan Nih, minum. Pak. Tuh ada di gambar Anda tuh. Bukan yang di foto di belakang itu, Pak. Ini fotonya Yesus nih, Pak. Tuhan Oh. Yesus. Oh, itu bukan Tuhan Yesus, beda sama yang ini, Pak. Itu ada tulisannya. Loh, ini beda tuh, Pak. Beda Lah. sama yang di fotonya di Bapak beda. Paul aja berfoto bisa beda. Loh, kok Bapak foto bisa beda? Pak, yang foto yang di belakang Bapak sama yang di sini beda, Pak. Yang di belakang Bapak itu tukang sampah di samping rumah saya dulu waktu di Indonesia, Pak. Terima kasih. Bapak gimana sih?
Pendeta Stephen Tong mengatakan, di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Itu memang surveinya begitu. Lihat aja gereja-gereja di Eropa, Amerika, Australia. Banyak yang sudah beralih fungsi. Beralih fungsi jadi pasar, jadi mall, bahkan ada jadi masjid. Saya bersyukur loh Indonesia mayoritas Islam. Saya tidak bisa bayangkan kalau Indonesia juga mayoritas Kristen. Ya, dipenuhi oleh pendeta-pendeta liberal. Maka saya yakin mereka akan melegalkan juga seperti beberapa pendeta atau gereja di Australia, Amerika, Eropa yang sudah melakukan pemberkatan sejenis dengan alasan HAM dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah memikirkan Alkitab. Mereka hanya pikir HAM. Mereka pikir hak asasi manusia bisa menggeser hak Allah. Kalau kau lakukan pemberkatan laki-laki dan perempuan begini kan sukacita. Saya tidak tahu, zaman ini kan tambah jahat. Amerika, Eropa, Australia, semua di muka gereja itu bendera LGBT. Indonesia ini mungkin karena kita ketimuran, norma-norma masih kuat. Dan mungkin juga ada kawan-kawan kita agama lain yang juga anti dengan LGBT. Kalau harap Kristen saya susah. Kristen ini paling gampang kompromi. Kalau harap Kristen saya susah. Kristen ini paling gampang kompromi. Ketemu orang Kristen. Lihat aja gereja-gereja. Sorry ya, beta sana puji orang Islam gimana-gimana. Tapi orang Islam tuh sulit loh terima LGBT.
Bagaimana menurut saudara-saudara? Pantaskah pendeta ini disebut pendeta setan? Tindakan dia itu adalah sebuah tindakan yang memalukan. Kalau yang lain itu ada katanya yang suruh orang untuk minum kencing onta dengan kaset begini. Nah, kalau yang ini disuruh makan rumput dan disuruh minum bensin. Saya melihat video ini bercampur aduk, marah, ketawa, ngakak. Nah, saudara bisa nilai sendiri apakah pendeta ini pantas untuk disebut pendeta. Ya, saya kasih judul di situ di thumbnail, pendeta setan, biadab, memalukan. Dan ya jemaatnya botol. Jemaatnya itu goblok. Ya, jadi pesulap merah ini sudah mulai belajar, dan saya yakin pesulap merah ini orang cerdas. Marcel ini orang cerdas, dia pasti akan cepat belajar. Apalagi kalau dia melihat bahwa sekarang dia mulai disenggol nih sama Polycarpus. Wah, makin disenggol, makin enak kita nyenggol balik, kan begitu. Mungkin kemarin Marcel masih pertimbangkan nih, kita buka nggak ya nih? Kita bongkar ya? Perlu dibongkar nggak penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum pendeta ini? Mungkin dia masih berpikir, tapi begitu dia lihat, sekarang nih Polycarpus mulai nyenggol-nyenggol, mulai tantrum, mulai kepanasan, wah, mulai menghina dia. Bentar lagi dihajar. Bentar lagi pasti dihajar, teman-teman. Kecuali ada pertimbangan lain. Kecuali Marcel mungkin diintimidasi ya. Apalagi kan dia bisa dibilang kan selebritis juga. Yang menguasai media itu kan teman-teman kita dari sebelah, dari non-muslim. Nah, bisa jadi kalau owner-ownernya itu nelepon Marcel, lu stop lah, jangan lu bongkar ajaran saya. Kalau lu bongkar, gua blacklist lu ya, dari media kami. Nah, mungkin itu akan jadi pertimbangan. Tapi kita doakan Marcel bisa membongkar praktek-praktek penipuan ini. Karena udah resah, teman-teman. Dan yang resah tuh bukan hanya dari pihak Muslim, bukan dari kita aja kan. Dari Kristen sendiri udah banyak yang resah. Coba lihat MYM. Setiap hari koar-koar, Stephen Tong, setiap hari koar-koar bilang, itu pendeta-pendeta penipu. Ya, menggunakan nama Yesus untuk mencari uang. Meniru apa yang dilakukan Yesus. Padahal kuasanya dari setan. Kuasanya kuasa gelap. Kan begitu. Udah mulai. Orang Kristen pun banyak yang udah sadar bahwa ini penipuan aja. Ini trik aja. Ini marketing. Supaya orang banyak yang tertarik ke gerejanya. Supaya orang-orang mau donasi. Mau perpuluhan. Jadi, semoga Marcel bisa ya membongkar modus-modus ini. Jangan kalah dari tekanan. Karena memang kalau kita membongkar seperti ini, resiko gede dibandingkan kita debat. Itu udah pasti. Kalau debat, mereka anggap bahwa ya jemaat kami juga nggak akan percaya kamu. Contoh nih, Rifa, debat. Dia kasih tahu, dia bongkar. Ya, dia bilang bahwa ajaran kalian itu begini. Lawan debatnya terdiam. Polycarpusnya terdiam. Ujungnya apa? Polycarpus tinggal monolog bilang, Rifa itu penghujat. Rifa itu penipu, jangan percaya. Maka pengikutnya, jemaatnya, tetap akan percaya sama Polycarpus ini. Karena di otak mereka udah bayangin bahwa Rifa ini penjahat. Mereka udah duluan bikin barrier, udah bikin tembok, bahwa apapun yang dikatakan Rifa, itu penipuan. Mereka nggak akan terima. Tapi kalau kita bongkar-bongkar mereka, yang kita suguhkan fakta. Yang kita suguhkan adalah bukti bahwa yang disampaikan oleh pendeta ini bullshit. Yang disampaikan pendeta ini omong kosong. Dibantah oleh fakta. Kalau pendetanya misalnya bilang, oh enggak, itu bohong. Loh, yang ditampilkan fakta kok. Gimana ceritanya fakta kamu lawan dengan argumen? Nggak bisa, teman-teman. Misalnya contoh, pendeta ini bilang, saya mana ada korupsi? Mana ada saya terima duit 5 juta itu? Kita kasih nampak bukti transfer. Nah, nih, kamu makan duit 5 juta. Ada bukti transfernya. Silakan dicek di bank. Jemaatnya, pengikutnya pasti lihat, oh benar. Walaupun pendeta tuh bilang ini penipuan dan sebagainya, pasti akan ada yang percaya. Pasti lebih banyak yang
lebih percaya realita, fakta. Nah, ini yang beresiko, teman-teman. Kita kalau bongkar mereka dengan fakta-fakta, mereka pasti marah. Mereka pasti marah, teman-teman. Kayak saya ya. Saya bantah argumen mereka dengan argumen pendeta lain. Artinya bukan dari saya yang ngomong, dari pendeta lain yang bantah. Maka akan terjadi bentrok. Jemaat pasti akan mulai berpikir, loh yang ngomong pendeta kok. Bukan HMC. Pendeta yang ngomong, artinya ini benar nih. Benar nih, bahwa pendeta saya ini selama ini rupanya nggak benar. Ajarannya sesat. Ngamuk kan mereka. Ngamuk, teman-teman. Nah, itu resiko kalau kita menampol Polycarpus ini pakai tangan pendeta lain. Kita tampol mereka dengan fakta data, mereka pasti marah. Ya, pasti marah. Dan ini sudah hal umum lah kalau saya bilang ya. Dan teman-teman, mari kita doakan nih Marcel ya, bisa semangat untuk membongkar, dan semoga Kodondi bisa menjadi mentor yang baik untuk menyuguhkan data-data, membackup data-data untuk pesulap merah dalam membongkar Polycarpus. Ya, itu sih yang mau saya sampaikan. Dan ya, kalau saya sih sebenarnya pingin kasih tahu cara-caranya. Karena kalau Kodondi kan dia memang dari Kristen, tapi dia nggak pernah ikut di dalam. Kalau saya ikut di dalam, saya tahu betul musik itu gimana dibuat, apa guna backsound musik. Ya, waktu pendeta lagi khotbah, kenapa ada backsound musik itu? Terus kenapa lagu pujian dan penyembahan itu harus gantian? Terus bagaimana supaya orang rebah? Nah, saya dulu rebahin orang, teman-teman. Saya kalau doain orang rebah. Rebah, teman-teman. Itu semua ada triknya. Ada tekniknya. Kalau Kodondi kan belum masuk ke dalam itu. Mungkin masih belum tahu gitu kan. Tapi kalau saya dikasih kesempatan ngobrol sama Marcel, ya saya akan tunjukkan. Saya akan kasih lihat caranya. Ya, cara supaya buat orang rebah, supaya orang terkapar kan, kelepar-kelepar, itu ada semua, teman-teman. Ada tekniknya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, ini kita tunggu sepak terjang dari pesulap merah yang sudah mulai membuat Polycarpus makan tak sedap, tidur pun tak sleeping. Oke, sekian dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.